He is so good to me. Hai teman-teman JC, welcome home, happy Sunday. Mau ibadah ya pasti. Teman-teman, hari kita spesial ibadah online merayakan kebangkitan Tuhan Allah kita yang sudah mati dan menebus dosa kita. So hari ini ketika kamu ibadah, jangan sambil duduk atau rebahan, tapi sambil berdiri kayak aku gini nih, kita having fun memuji nama Tuhan. Teman-teman, aku punya satu pengumuman buat kalian. Kalau setiap minggunya, meskipun kita nggak memungkinkan untuk ketemu saat ini, tapi JC Depok punya cool online via aplikasi Zoom. Buat teman-teman yang bersedia join, itu bisa menghubungi kakak cool kalian di grup lain JC Warrior, kakak-kakak pengerja JC, dan juga DM langsung ke Instagramnya JC Depok. Jadi jangan lewatkan dan ketemu di sana ya, kita fellowship bareng sama-sama dengan anggota keluarga JC. So, selamat ibadah, happy Sunday! Salibnya membuat Jadi baru, aku menjadi hidup, dan tentunya aku menjadi pemenang. Mengerti akan kasih Bapa yang sesungguhnya kepada kita. Ingat akan kasihnya kepada kita anak-anaknya lebih luas daripada apa yang bisa kita bayangkan. semakin mengasihi dia dan juga sesama, dan semakin kenal akan kasihnya kepada saya. Aku teringat kalau aku yang saat ini, semua yang aku dapat pada saat ini itu semua karena dia yang menyelamatkanku di kayu salib. Kita semua tersadar bahwa Ia mencintai kita lebih dari apapun. Yang mendatangkan kedamaian dan kesejahteraan dalam hidupku. Mengajarkanku bahwa berkat utama yang Tuhan berikan kepada kita adalah pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Sadar bahwa pengorbanan yang dilakukan adalah untuk hidup aku dan hidupku. Shalom JC Depok. Shalom damai Allah sekarang dan lamanya. Shalom JC Depok. Puji Tuhan, hari ini kita masih ibadah online. Welcome back to our YouTube channel namanya JC Depok. Teman-teman masih sehat semuanya? Ada amin? Amin. Kabarnya luar biasa? Luar biasa. Wow, kedengeran banget suaranya. Puji Tuhan ya. Teman-teman, kita mau puji-pujian bareng-bareng di sini. Ingat, nggak boleh jaim karena kamu cuma sendirian, ya kan? Nggak ada teman-teman yang ngeliatin, kamu nggak perlu malu. Kita tetap mau muji-muji nama Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Sebelum kita pujian, yuk kita semua teman-teman kasih beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Ada Jehovah Nisi di tengah-tengah kita, teman-teman. Amin. Say your love, oh my soul.
goodness is for us to taste and see. Oh, oh. 1, 2, 3, get up and rise up for the King. Woo! It's our everything. Lift up your voice, your mouth and sing, and celebrate on His wings. Shout out the one who proved the King. He deserves our everything. Lift up your voice, your mouth and sing. He celebrate us on His wings. Woo! Suarakan haleluya. Haleluya. Teman-teman, siapa yang percaya kalau dimanapun dan apapun keadaan kamu, Tuhan Yesus tetap baik, amin. Amin. Boleh kalau misalnya sama teman kamu boleh colek kanan kirinya. Nggak boleh Kak, cuma boleh gini dong. Oke, salam apa namanya? Salam. Sehati, boleh bilang Tuhan Yesus baik. Baik, Tuhan Kak Yesus Ien. baik, teman-teman. Tuhan Yesus baik, Kak Hajar Bang. Kak, kita mau lebih lagi, amin. Woo! Siapa yang percaya Tuhan Yesus lebih baik dan akan selalu baik buat kita, boleh lambaikan tangan kita. Tepuk tangan jangan sekolah. Mari teman-teman yang percaya Tuhan Yesus baik, kita mau sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Say. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. Kita mau lebih sungguh-sungguh lagi sembah Tuhan, puji Tuhan dengan hidup kita, dengan suaramu teman-teman. Amin. Di dalamku, bergerak di hidupku, Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidup kita dipulihkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Sama-sama katakan Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Semuanya sama-sama katakan He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. Oh, oh, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you. Kita mau biar teman-teman sendiri yang nyanyi ini dari hati kita, teman-teman. Walaupun mungkin dunia ini kayaknya bilang Tuhan Yesus itu nggak baik, keadaan hidup kita bilang kalau Tuhan itu nggak baik, tapi percaya teman-teman, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap sertai kita, amin. Kita mau nyanyi lebih sungguh-sungguh lagi, teman-teman. Kita mau angkat tangan kita, sing it. He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. He
kita udah memuji Tuhan, teman-teman. Saatnya kita hari ini bawa penyembahan kita, persembahan kita, rasa syukur kita buat Tuhan karena perlindungan Tuhan yang sempurna buat setiap kita dimanapun kamu berada. Di minggu ini teman-teman kita mau rasain kasihnya Tuhan yang sempurna itu buat hidup kita teman-teman. Karena saat cintanya Tuhan, kasihnya Tuhan yang sempurna itu melingkupi kita teman-teman, gak perlu ada lagi ketakutan, gak perlu ada lagi kekhawatiran. Tangan Tuhan selalu menyertai kita teman-teman. Aku mau undang kita semua untuk naikkan sembah kita teman-teman, naikin penyembahan kita, naikin rasa syukur kita buat Tuhan, buat kasihnya yang sempurna, buat perlindungan Tuhan yang sempurna buat kita teman-teman. Sembah Dia teman-teman dengan mulutmu, sembah Dia dengan suaramu, sembah Dia dengan hidupmu teman-teman, sembah Dia. Kasih tahu betapa Tuhan baik sama kita, betapa kita mencintai Tuhan. Karena kami tahu Tuhan
kami Tuhan Yesus. Ngerti kasih Tuhan dalam hidup kami. My heart Lord, biar kami ngertiin Engkau sepenuhnya Bapa. Kami tinggikan Kau Tuhan, lebih dari apapun, lebih dari hidup kami Tuhan, lebih dari kekhawatiran kami. Kami mau tinggikan Kau Tuhan, lebih dari ketakutan kami Bapa. Tuhan, biar kami jadi wanita seperti wanita yang lari paling pagi, Tuhan. Ketika semua orang kecewa karena Tuhan yang mati, ketika semua orang ragu apa Yesus itu Mesias, tapi ada satu perempuan yang lari paling pagi, bukan buat cari mujizat atau berkat, bukan buat untuk minta disembuhin, tapi cuma buat karena dia kangen, cuma karena dia pengen ketemu sama Tuhan. Dan biar di Paskah ini kami jadi yang itu, Tuhan. Kami jadi orang-orang yang kangen, cuma mau ketemu Tuhan. Tuhan, cek setiap hati kami. Hari ini kami ngucap syukur Engkau udah mati buat kami. Dan seperti wanita ini yang berlari, dia cuma mau bilang thank you Tuhan udah selamatin saya. Thank you Tuhan udah datang ke dunia. Semua bonus Tuhan. Kalau kami bisa sembuh, kalau kami bisa sehat sampai hari ini, semua bonus kami ngucap syukur. Tapi dalam keadaan apapun kami mau ngucap syukur Kau baik Tuhan. Biar kami jadi wanita itu Tuhan hari ini. Biar kami semua berlari Tuhan. Yuk teman-teman, gak usah peduliin kanan kirimu. Biar dimanapun kamu berada, Tuhan lagi dengerin nyanyian kamu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
semua, mari kita angkat kedua tangan kita. Ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari sekali lagi, yuk teman-teman musik semua dimanapun kau berada. Kasih sedikit waktu lagi kita mengucap syukur. Ku nyanyi. Bagi Rajaku yang duduk aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom JC. Udah lama kita nggak ketemu dan gue berharap kalian semua di dalam keadaan yang sehat semuanya, dan gue berharap papa mama saudara-saudara pun juga ada di dalam keadaan yang sehat ya. Sebelum kita masuk ke firman, kita bersatu dalam doa dulu ya. Horalabaya Shandara Baba. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami bersyukur kami boleh ada di dalam ibadah online ini Tuhan. Kami percaya di dalam setiap kesesakan kami, Tuhan itu tetap ada. Dan kami juga percaya Tuhan Yesus, Tuhan juga akan berjalan bersama kami melewati setiap kesesakan yang ada Tuhan. Dan kami tahu setiap apapun yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kami, itu pasti Tuhan genapi. Karena kami mau Tuhan Yesus, kami rindu dan kami percaya ketika Tuhan Yesus ada di depan kami, itu semuanya bisa berjalan dengan sesuai kehendak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami saat ini ingin mendengarkan firman Tuhan. Kami pengen dengar apa yang Tuhan mau. Dan biarlah Tuhan Yesus berkati kami semua. Haleluya, amin. Teman-teman, hari ini gue mau bawain mungkin agak beda. Karena sebenarnya hari ini adalah hari Paskah dan gue tahu hari ini adalah hari kebangkitannya Tuhan, di mana Dia mengalahkan maut, di mana Dia benar-benar menunjukkan bahwa kasih-Nya Dia itu benar-benar sempurna atas setiap kita. Dan cuma hari ini gue mau melakukan pendekatan yang sedikit berbeda karena kita lagi di dalam masa-masa yang ya kalian aja sekarang lagi ada di rumah, kita nggak lagi bareng di JC seperti biasanya di hari Minggu. Dan kita gue kangen banget bisa ketemu sama kalian semua. Dan biasanya yang kita hari Minggu seru-seruan bareng, kita bisa muji nyembah Tuhan bareng. Mungkin saatnya kita bisa bersama-sama dengan orang tua kita, kakak adik kita, itu kita bisa lebih dekat lagi satu sama lain. Mungkin kita hari-hari biasa, hari Minggu, biasanya kalian bisa habis ibadah, kalian nongkrong bareng. Nah sekarang mungkin agak beda nih. Kalian nongkrongnya di rumah bareng-bareng tiap hari. Nggak hari Minggu doang gitu loh. Karena biasanya kan kalau hari-hari biasa kalian sekolah, mungkin papa mama ada yang kerja, lagi ada yang usaha, apapun itu. Les bahkan kalian. Nah sekarang mungkin agak beda nih karena kalian justru sama-sama papa mama terus di rumah sampai di hari ini. Dan kita mungkin ya udah ada yang bilang, gila kak gue bosan banget nih di rumah, gue udah lumutan. Nah gue cuma mau kasih tahu teman-teman, stay at home itu menunjukkan kerendahan hati kalian. Bukan ketika kalian ada di luar dan kalian ngerasa gini, gue sehat, gue bisa nongkrong, gue tetap masih bisa ketemu sama teman-teman gue. Karena kayak kan yang tua-tua doang tuh yang sakit.
Nggak boleh kayak gitu. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, di situ juga dibilang kita juga benar-benar perlu waspada. Itu kenapa teman-teman semua juga harus ada di rumah. Kenapa? Ketika kalian pergi, kita nggak tahu ternyata ada yang lagi sakit atau apa. Lebih baik stay at home. Kita sama-sama membantu pemerintah. Dan sebagai kita anak Tuhan, kita juga merendahkan hati kita supaya kita, oh gue sehat, gue nggak napa-napa. Tetap stay at home. Itu juga salah satu cara kita untuk menjadi salah satu pahlawan ya. Dan mungkin ini buat teman-teman yang kaum rebahan, ini saatnya kalian untuk menjadi pahlawan hanya dengan rebahan aja di rumah. Ya well, rebahan di sini juga bukan berarti kalian gak ngapa-ngapain dong. Rebahan di sini juga kalian harus mungkin baca Alkitab udah harus. Kalian juga harus udah mungkin ngasah skill kalian. Ini tips aja sih biar nggak bosan kalian di rumah. Kalian bisa mungkin yang suka main gitar kayak aku, kayak gue gini. Kalian bisa lebih banyak ngulik gitar lagi. Terus mungkin yang suka main drum, suka masak, yang suka baca buku, abisin buku kalian. Yang suka masak, abisin makanan kalian. Dan yang suka, pokoknya gini. Setelah lockdown ini adalah itu adalah masa-masa di mana kalian harus keluar menjadi berkat lagi. Kalian masa istirahatnya udah selesai, kalian keluar dan kalian harus menangin jiwa lagi. Tapi ternyata masa-masa lockdown ini itu kalian diperlukan untuk mengasah skill kalian, bahkan nambah skill, bahkan kalian melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Mungkin mesbah keluarga bareng. Ini waktunya kalian. Oke, kita ke firman ya sekarang ya. Hari ini gue mau kasih tahu. Gue mau ambil firman ini dari Yohanes 11. Nggak usah semua. Ini cerita tentang bagaimana Tuhan membangkitkan Lazarus. Lazarus ini adalah salah satu orang yang dikasihi Tuhan pada waktu itu. Dan ketika Lazarus sakit waktu itu, Maria datang ke Tuhan dan dia bilang, Tuhan, saudara gue sakit nih, orang yang lo kasih ini sakit nih, tolong dong datang dan sembuhin dia. Nah teman-teman, Tuhan bilang gini, oh ya udah, tapi ntar ya. Tuhan di Alkitab itu dibilangnya gini, pada waktu itu bahwa Lazarus, namun ini ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi. Teman-teman, mungkin kadang-kadang ketika kita ikut Tuhan nih saat ini, apalagi lagi di masa-masa kayak gini ya, Tuhan, ya kita pengen bilang, Tuhan, ayo dong cepetan selesaiin dong ini harus cepetan selesai. Mungkin doa kita kayak gitu, Tuhan, gue bosen banget nih udah di rumah, gue nggak kuat nih di rumah. Bosen deh ribut mulu mungkin sama papa mama, mungkin sama kakak atau adik. Nah teman-teman, gue mau kasih tahu gini, kadang-kadang ketika kita ikut sama Tuhan, kita tuh pengen ngerasain yang namanya mujizat. Yes, gue juga pengen. Dan ketika kita berjalan bersama dengan dia, kita kadang-kadang pengen juga ngerasain yang namanya masalahnya cepat selesai. Mungkin kayak lagi kayak gini, Tuhan cepet dong lockdownnya selesai, bosen banget. Enggak. Tapi Tuhan ternyata di ayat yang ke-6 ini, dia sengaja. Kenapa sih sengaja? Itu kedaulatannya Tuhan ternyata teman-teman. Mungkin yang kita pengen gini, aduh gue bosen banget udah di rumah nih kak, gile gue udah lumutan dan segala macamnya. Hari ini bahkan kita ibadah aja udah gak di gedung gereja. Ibadah aja sekarang ada di handphone kamu nih. Handphone lo nih, yang lo pakai sekarang, itu kita ibadah di situ. Nah, kadang-kadang di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan, kita tuh pengen dapat jawaban yang cepat. Kita tuh pengen serba cepet semuanya. Aduh, cepet dong Tuhan. Kalau Tuhan tolong, secepat mungkin, pasti nggak jadi kayak gini nih Tuhan. Tapi ternyata apa? Bahkan mungkin pandemi ini masih berlangsung sampai saat ini. Mungkin gue udah berapa lama ya? 3 minggu mungkin udah di rumah. Mungkin ya 3 mingguan ya. Wah itu udah lumutan berkerak lagi.
Nah itu dia tuh teman-teman. Kadang-kadang kita suka nanya, gue juga nanya Tuhan, kapan ya pandemi ini berakhir? Tapi ini balik lagi teman-teman, gue mau kasih tahu, ini semua kedaulatannya Tuhan. Kita hanya nunduk aja deh sama Tuhan. Ketika memang kita datang sama Tuhan kayak Maria tadi. Tuhan, kalau Tuhan datang, please, ayo, pasti Tuhan sembuhin. Tapi ternyata Tuhan bilang apa? Tuhan cuma bilang gini, di ayat yang keempat, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Itu ke arah penyakitnya si Lazarus waktu itu. Nah, teman-teman, ternyata tapi Tuhan bilang gini, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sengaja kesannya sengaja. Nah, tapi kita tahu teman-teman, ketika Tuhan berfirman, ya dan amin, dia akan melakukannya. Ketika Tuhan bilang gini, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Kita tahu semuanya teman-teman, Lazarus akhirnya mati. But not for so long. Tapi enggak untuk selamanya. Kita baca di ayat yang selanjutnya. Dibilangnya gini. Di ayat yang ke 33. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masgulah hatinya. Dan ia sangat terharu dan berkata, "Di mana dia kamu baringkan?" kata Tuhan waktu itu. "Di mana Lazarus dibaringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang diantaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Teman-teman, mungkin kalian bisa lihat hari-hari ini juga banyak yang nanya, Tuhan kok kayaknya nggak berkuasa banget sih atas masalah ini. Di momen Paskah ini teman-teman, gue mau kasih tahu sama lo, Tuhan tetap berdaulat, dia berkuasa, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja hari-hari ini. Teman-teman, 3 hari yang lalu, hari Jumat, itu adalah Jumat Agung. Dan 3 hari kemudian, Alkitab berkata, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia dibangkitkan. Dan karena itulah pemberitaan firman Tuhan itu tidak sia-sia teman-teman. Di sini kita lihat bagaimana Tuhan juga mungkin menangis sekarang lagi ngeliat keadaan dunia saat ini. Dia menangis kenapa? Aduh, banyak mungkin kita mendengar mungkin ada hamba Tuhan. Mungkin ada orang-orang terdekat kita, saudara mungkin orang tua bahkan, mungkin adik kita yang ada yang lagi sakit. Teman-teman, gue mau kasih tahu sama lo, Tuhan tetap pegang janjinya. Dan apa yang harus kita lakukan hari-hari ini teman-teman? Ada 2 yang pengen gue tekanin sama kalian. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, itu kita harus percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan itu kayak gimana sih? Di ayat yang ke-40 ada ayatnya yang ngomong gini. Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Teman-teman, pertanyaan yang sama itu akan gue balikin sama kalian. Apakah lo benar-benar percaya sama Tuhan bahwa dia akan mengubah segala sesuatunya indah pada waktunya? Ataukah kalian lagi berusaha, Tuhan ayo dong besok aja deh. Ini pandemi selesai besok aja deh. Atau Tuhan, gue pengen banget cabut. Iya gue juga sih. Yang biasa kita hari Sabtu, Minggu mungkin bisa pergi nongkrong sama teman-teman. Mungkin bisa ke mall. Mungkin bisa makan bareng tanpa harus ada khawatir tentang virus ini. Di momen kebangkitan Tuhan Yesus ini gue mau kasih tahu, percaya sama Tuhan. Kenapa? Karena dia yang sanggup melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang bisa kita doakan. Teman-teman, percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Maria dan Marta melihat bagaimana Lazarus dibangkitkan ketika dia percaya sama Tuhan. Ketika mereka percaya sama Tuhan, Lazarus dibangkitkan. Dan gue mau bilang, mungkin ekonomimu lagi gak bagus hari-hari ini. Mungkin
Papa mama kalian juga lagi bingung gimana dagangannya, gimana usahanya mereka, gimana kantornya mereka. Mungkin bahkan kalian juga nggak tahu apakah, aduh gue bisa bayar uang sekolah nggak ya. Gue mau kasih tahu teman-teman, percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan, Dia yang akan bukakan jalan. Mungkin kasih tahu sama orang tua kamu. Orang tua lu bilang dan ngomong gini, Pah, Mah, Tuhan yang pasti bukain jalan buat kita. Mungkin kalian juga bingung. Aduh, pakai ayatnya apa ya? Udah pakai ayatnya. Tuhan bisa melakukan jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita doakan. Teman-teman, ini yang harus kita pikirin. Ini yang harus kita lakukan juga, teman-teman. Jangan kalian putus asa. Jangan kalian panik. Gak usah panik. Tinggal rebahan aja. Tetap lakukan tugas-tugas kalian ya. Kalian yang lagi sekolah atau kuliah. Tetap lakukan tugas-tugas kalian. Jangan panik. Jangan takut. Kenapa? Tuhan Yesus, Dia bisa lakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita bisa doakan. Yang penting kamu harus percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, di ayat yang ke-41 dibilangnya gini. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Ayat yang ke-42, aku tahu bahwa Engkau mendengarkan aku. Tetapi karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus ngomong gitu supaya apa? Supaya orang-orang banyak yang percaya sama Dia. Dan kita percaya teman-teman, lewat masa lockdown ini teman-teman, lu akan jadi kaki tangannya Tuhan untuk bikin orang percaya sama Dia. Ayat yang ke-42 tadi bilangnya gitu. Aku menengadah kepadamu dan aku mengucap syukur. Tuhan Yesus ngomong gitu. Teman-teman, mengucap syukur yuk. Jangan ngedumel doang kerjanya. Jangan bangun melek. Ma, aku mau jalan, gak boleh. Mama gimana sih? Lagi ada begini bla 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 bla. Mendingan bantuin mama di rumah. Yang tadi kamu bisa baca buku, kamu bisa bantuin beres-beres, bahkan kamu bisa bantuin mama masak. Mungkin kamu bisa belajar skill-skill baru dari YouTube. Mungkin belajar skill baru dari papamu juga, dari mamamu. Semua kesempatan terbuka teman-teman. Dan yang kedua, aku juga mau kasih tahu, ayo makin deket yuk sama papa mama yuk. Kalian jangan selfish lah ya. Ayo mulai, mungkin yang kalian jarang ngobrol sama papa mamanya, ayo ngobrol sama papa mamanya. Ngobrol sama adik kakakmu. Supaya apa? Keluarga kalian makin solid. Di masa-masa sulit ini saling menguatkan itu penting. Dan yang tadi, poin yang kedua, kalian harus mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah memang yang dikehendaki oleh Allah. Dan teman-teman, ketika kalian mengucap syukur, kalian lagi membuat Tuhan itu senang. Ketika dalam masa-masa kayak gini, Tuhan mungkin juga lagi ngeliatin dunia ini. Mungkin juga Dia lagi sedih. Ngeliatin mungkin banyak yang menderita, banyak yang sakit. Gak enak pasti. Tuhan juga ngeliat itu kok. Tapi biarlah ucapan syukur kita yang kita naikkan dari dalam hati kita. Itu pasti membuat Tuhan senang. Karena apa? Di masa-masa sulit ternyata masih banyak yang sayang sama Dia. Dan bahkan makin banyak yang bergantung sama Dia. Jangan takut teman-teman. Jangan takut. Mengucap syukur. Dan yang ketiga, bersukacitalah. Ketika Lazarus dibangkitkan, semua orang bersukacita. Maria dan Marta bersukacita. Dan kita akan melihat teman-teman, di masa-masa sulit ini, ketika kamu bisa mengucap syukur, kamu akan melihat Tuhan akan curahkan sukacita itu sama kamu. Mungkin dalam hal-hal kecil yang gak kamu pikirin. Tuhan bisa bekerja lewat hal-hal yang aneh kadang-kadang menurut kita. Kok bisa sih Tuhan? Lazarus saja udah 4 hari mati, tiba-tiba dibangkitin sama Tuhan. 4 hari. Itu udah angka kematian itu kalau buat saudara-saudara kita mungkin yang dari Chinese ya. Nah itu, tapi Tuhan bisa ubah sesuatu yang aneh menjadi sesuatu yang
keren gitu loh. Itu Tuhan. Tuhan bisa lakukan jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita doakan. Itu ya dan amin. Kita akan melihat teman-teman ketika kamu mengucap syukur. Di situ Tuhan pasti akan kasih jawaban doa kamu. Mungkin jawaban doa orang tuamu. Habis ini kita akan doa rame-rame. Bareng-bareng. Kita akan doain usaha. Mungkin orang tuamu, pekerjaannya, kamu sendiri. Mungkin ada yang sakit, kita akan doa bareng-bareng ya. Dan bersukacitalah teman-teman. Karena Tuhan yang akan memberikan roh penghiburan buat kamu. 3 hal tadi. Yang pertama, percaya sama Tuhan. Yang kedua, ayo dong mengucap syukur. Yang ketiga, jangan lupa bersukacita. Dari kamu mengucap syukur, Tuhan akan kasih roh sukacita buat kamu. Itu yang 3 hal itu aja yang aku mau sampaikan buat kamu. Dan kita akan doa bareng-bareng. Buat teman-teman yang punya mungkin saudara, orang tua yang sakit, kakak, adik, atau mungkin kamu sendiri yang lagi sakit. Boleh angkat tangan kamu dan kamu taruh di dada. Sekarang, untuk teman-teman yang sehat, angkat tangan kamu juga. Dan kita berdoa untuk orang-orang yang lagi sakit. Ya. Yuk kita bersatu dalam doa. Horalabaya syandara bababababa. Takaralabaya syandara ralabaralabara. Tuhan, kami saat ini datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru. Kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang baru. Kami mengucap syukur untuk pesan Tuhan yang baru. Kami percaya Tuhan Yesus, di hari-hari ini kami lagi perlu Engkau. Engkau juga lagi pengen kasih tahu sesuatu untuk setiap kami Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus. Lewat apapun yang kami kerjakan hari-hari ini Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Yesus hikmat marifat kepada setiap kami. Supaya kami bisa melakukan hal-hal yang bisa membangun bangsa ini. Kami bahkan bisa menjadi berkat bagi teman-teman kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, setiap orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang lagi sakit Tuhan. Orang tua kami, saudara kami, teman-teman kami Tuhan, yang lagi sakit saat ini Tuhan Yesus. Kami minta Tuhan Yesus, bilur-bilur kuasa darah Tuhan Yesus. Itu yang akan melakukan kesembuhan, itu yang akan menyembuhkan, itu yang akan melakukan mujizat-mujizat-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, campur tangan hari ini kepada setiap mereka yang lagi sakit Tuhan. Kami minta oleh kuasa darah Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga minta Tuhan Yesus, setiap usaha-usaha orang tua kami Tuhan Yesus, yang mungkin lagi ngalamin kesulitan pekerjaannya Tuhan Yesus. Tuhan, kami minta Tuhan Yesus, kami minta Tuhan Yesus, bukakan jalan, berikan kami hikmat. Sehingga ketika kami melakukan sesuatu, itu semuanya berasal daripada Tuhan. Berkat-berkat, perlindungan, penyertaan Tuhan. Kami minta Tuhan Yesus, semuanya dicurahkan atas setiap kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan Yesus bagi pemerintahan Tuhan. Biarlah setiap jajaran yang ada, itu Tuhan berkati, Tuhan kuatkan mereka. Garda terdepan yang ada, tenaga medis Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus setiap mereka mengalami perjumpaan pribadi juga sama Tuhan. Sehingga ketika mereka melakukan tugasnya Tuhan Yesus, di situ ada campur tangan Tuhan. Sehingga ada tangan Tuhan, kuasa Allah yang mengalir. Sehingga setiap tangan mereka diberkati Tuhan dan bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini Tuhan Yesus, kita angkat tangan kita ya teman-teman. Kita angkat tangan kita dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub Tuhan curahkan atas setiap kita. Menyertai kita di dalam perjalanan hidup kita saat ini. Dan kami terima berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menyinari kita dengan wajahnya. Dan memberikan kita damai sejahtera dan sukacita. Serta melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Yang udah mati, yang udah kasih nyawanya, hidupnya. Supaya kita bisa hidup di dalam kekekalan. Kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Dan kami juga menerima berkat daripada Allah Roh Kudus. Yang akan menguatkan kami Tuhan. Yang akan menguatkan kita. Yang akan menegur kita ketika kita salah. Dan kita akan menyongsong Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya.
di awan-awan yang permai. Kami terima berkat itu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang sudah terima berkat, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.